Bapa yang di sorga, kami bersyukur kami boleh mendapat kesempatan untuk beribadah, bersekutu, bahkan menyembah Engkau pada hari ini. Kiranya penyembahan kami ini Tuhan didorong karena kerinduan kami untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kerinduan kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa karena Tuhan sudah mengubah dan menyelamatkan kami. Terima kasih lagu yang barusan kami pujikan. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Tetapi kadang-kadang kami Tuhan seringkali menyakiti Engkau. Kami mohon pengampunan Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Sentuh hati kami, ubah hidup kami. Kiranya kami layak di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau membuka hati kami, supaya melalui firman-Mu kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan iman itu semakin berbuah kepada siapapun yang kami ketemu itu. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, tadi lagu yang sungguh memberkati kita, ya. Bapa, betapa Engkau baik, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak meminta kepada Tuhan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, supaya menjadi lebih baru lagi. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan bilang, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Sehingga apapun yang kita minta, Bapak Ibu, pasti dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bulan-bulan ini kita terus mempelajari tentang mengenal Tuhan dan bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita sudah mendapatkan banyak kasih karunia Tuhan. Kita sudah mengecap betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita dan kita bisa merasakannya, Bapak Ibu. Dan pada saat ini saudara, saya mengajak kita untuk belajar satu tokoh. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-32. Kita akan membaca bersama-sama. Mungkin proyektor bisa? Oke. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi. Ingatlah akan istri Lot. Saudara, kalau saya tanya terhadap saudara-saudara, apa yang ada di benang pikiran saudara ketika membaca ayat ini? Mungkin kita berpikir, kita mengingat bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada istri Lot, yaitu menjadi tiang garam. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua, bahwa kalau kita hanya fokus pada hukuman istri Lot, berarti kita kekurangan informasi. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah hukuman terhadap istri Lot, itu hanya merupakan akibat daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh istri Lot. Maka yang saya mau mengajak Bapak Ibu atau jemaat-jemaat Tuhan, mari kita memikirkan, mari kita belajar, mari kita melihat kesalahan apa sih yang dilakukan oleh istri Lot. Saudara, ini adalah berbicara di perjanjian baru. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dia sedang menceritakan dan menjelaskan keadaan yang mengerikan di mana banyak orang yang belum siap. Banyak orang yang tidak siap menerima kedatangannya yang kedua. Dan ini sekaligus juga peringatan bagi kita saudara. Supaya kita bisa menyadari bahwa Yesus bicara tentang ini, ingat istri Lot. Ingat akan istri Lot. Dia berbicara kepada siapa? Dia ngomong kepada siapa? Saudara, kalau kita melihat konteksnya bahwa
Tuhan Yesus sedang berbicara, ingat akan istri Lot, bukan kepada orang-orang Farisi, bukan kepada ahli Taurat yang selalu membenci dia, yang selalu menghalangi pelayanannya, yang selalu menuduh dia dalam hal-hal yang gak karuan. Tetapi justru Yesus bicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Murid-murid adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka menyaksikan sendiri mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan yang agung, perbuatan-perbuatan yang kekal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid menyaksikan dengan kepala dan mata mereka sendiri. Bahkan mereka mengecap karunia, mereka mengalami sendiri mujizat-mujizat ketika Tuhan Yesus mengutus mereka. Dan mereka bisa menyembuhkan orang dalam kesakitan. Mereka bisa mengusir setan dalam kesakitan yang dialami, yang dirasuk oleh setan tersebut. Itu murid-murid. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus justru dia ngomong ini, ingat akan istri Lot, justru kepada orang yang paling dekat? Murid-murid adalah, kalau kita samakan sekarang ini, sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata, menegur kita, mengingatkan kita, ingat akan istri Lot. Saudara, ini sesuatu hal yang penting bagi kita. Ini sungguh hal yang serius. Ingat akan istri Lot. Tuhan tidak berkata, kamu jangan seperti istri Lot. Tetapi dia mengatakan ingat. Berarti ingat artinya apa? Jangan melupakan hal ini. Hal ini adalah pokok permasalahan yang sangat penting. Jangan melupakan. Dan Tuhan memberikan contoh ini bukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bukan kepada orang-orang memberontak. Seperti tadi saya katakan bahwa Yesus tidak bicara kepada orang Farisi yang selalu membenci dia. Justru dia berbicara kepada orang yang dekat, murid-muridnya. Sama halnya dengan kita jemaat-jemaat Tuhan. Tapi dia memberikan contoh bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan kepada orang-orang yang memberontak, justru kepada orang-orang yang kelihatannya Kristen. Siapa dia? Istri Lot. Maka saudara-saudara sekalian, saya mengarahkan kita semua. Mari kita melihat istri Lot. Apa sih yang terjadi terhadap istri Lot? Istri Lot adalah, sebenarnya kalau kita melihat bahwa istri Lot itu memiliki hak istimewa agama. Sama halnya dengan kita sekarang, kita adalah agama Kristen. Kita adalah orang-orang yang sering datang ke gereja. Kita adalah orang-orang yang sering terlibat di dalam pelayanan. Dan sementara pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Atau sebatas kita pergi datang beribadah kepada Tuhan? Istri Lot adalah orang yang paling dekat kelihatannya. Saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu. Pada zaman istri Lot, pada zaman Abraham, pada zaman Lot, kepercayaan kepada Tuhan yang benar itu sesuatu yang langka. Hanya beberapa orang saja Bapak Ibu. Hitung saja berapa orang. Waktu pada zaman istri Lot yang percaya kepada Tuhan yang benar adalah siapa? Siapa saja? Abraham dan Sarah istrinya. Yang kedua, Lot dan istrinya. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada pendeta. Belum ada Alkitab. Ya? Belum ada gereja. Kebanyakan penduduk pada waktu itu, mereka hidup dalam hal apa? Mereka hidup di dalam kegelapan rohani. Mereka hidup di dalam takhayul. Mereka hidup di dalam dosa mereka. Mereka hidup di dalam ketidaktahuan mereka. Istri Lot sebenarnya memiliki keuntungan yang luar biasa daripada orang-orang. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah pelbagai hak istimewa keagamaan, keuntungan yang dimiliki oleh istri Lot memberikan pengaruh yang baik dalam hidupnya? Ini pertanyaan. Apakah memberikan pengaruh yang baik di dalam hidupnya ketika dia memiliki hak istimewa itu? Sama sekali tidak, saudara. Sama sekali tidak. Justru dia meninggal dalam keadaan sehat yang utuh. Dia meninggal dengan campur tangan Tuhan. Dia meninggal dengan kemarahan Tuhan. Dia meninggal di dalam dosa. Dia meninggal tanpa penyesalan. Saudara sekalian, mungkin selama ini istri Lot dia hanya menyesuaikan imannya terhadap suaminya. Hanya merupakan hal-hal yang fenomenal luar. Atau secara hal-hal yang di luar.
Tapi di dalam hatinya, apa yang ada di dalam hatinya? Justru hatinya sudah diserahkan kepada hal-hal material dunia. Inilah yang terjadi. Sehingga dia meninggal di mana tidak ada kesempatan lagi untuk berdoa. Saudara, ini Tuhan Yesus berkata ini kepada murid-muridnya, orang yang paling dekat. Maka hal yang sama juga Tuhan menegur kita. Bukan hanya saudara, termasuk saya. Ingat akan istri Lot. Tuhan berbicara berarti itu hal yang serius. Di mana Tuhan berbicara dengan berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Tuhan menceritakan bahwa bagaimana hal itu nanti begitu mengerikan. Di mana setiap orang banyak yang tidak siap menyambut kedatangannya yang kedua. Maka sebelum waktunya Tuhan mengingatkan kita, ingat akan istri Lot. Saudara sekalian, bukan hanya istri Lot. Kita melihat ada beberapa tokoh. Siapa? Misalnya Yoab, Panglima Daud, Gehazi, hamba Elisa, Demas, rekan Paulus atau rekan pelayanan Paulus, Yudas Iskariot. Tentu Bapak Ibu tahu siapa Yudas Iskariot. Salah satu murid dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka meninggal di dalam dosa-dosa mereka. Saudara, kalau kita hanya sebatas memiliki hak istimewa keagamaan, itu tidak memberikan pengaruh, saudara. Tetapi kita mengenal Tuhan, kita memiliki hak istimewa itu penting. Tetapi harus disertai dengan pertobatan. Harus mengalami kesaksian Roh Kudus di dalam diri kita. Harus mengalami pertobatan, mengalami iman di dalam Kristus. Itulah mengenal Tuhan yang sejati. Dengan penyertaan Roh Kudus, maka kita datang beribadah pun. Kita tahu kenapa kita beribadah. Semua pujian kita, penyembahan kita tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada manusia. Saudara-saudara, begitu banyak kita memiliki hak istimewa selain agama. Mungkin anak-anak muda memiliki hak istimewa di mana kedua orang tuanya memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara bahwa saudara tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah kalau berdasarkan iman orang tua. Saudara harus mengalami kesaksian Roh Kudus. Saudara harus mempunyai pertobatan. Saudara benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saudara akan diselamatkan. Ini saudara, Tuhan berbicara, ingat akan istri Lot. Saudara-saudara sekalian, maka mari kita lebih masuk lebih dalam lagi. Mari kita melihat, dosa apa sih yang dilakukan oleh istri Lot? Ini pertanyaan saudara. Dosa apakah yang dilakukan oleh istri Lot? Mungkin saudara berpikir bahwa dosanya adalah ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan menoleh ke belakang. Lalu istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Itu benar saudara. Mari kita melihat bahwa mungkin ketika Lot menoleh ke belakang. Mungkin seringkali yang ada di pikiran kita. Loh, ini dosa kecil kok. Boleh dikatakanlah, lebih tepat dikatakan khilaf. Tapi ingat, dosa yang kecil itu mendatangkan maut di dalam hidupnya. Begitulah yang dirasakan oleh sebagian orang. Tetapi ada banyak hal tersimpan dalam pandangan istri Lot daripada yang kita kira. Apa saudara? Pertama, menoleh ke belakang mengungkapkan karakter istri Lot yang sesungguhnya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa tanpa ada pertobatan di dalam diri kita, maka hal-hal yang kecil akan menentukan isi hati kita daripada hal-hal yang besar. Gejala-gejala yang kecil itu menjadi tanda adanya penyakit yang besar, benar gak? Dan inilah yang dialami oleh istri Lot, saudara. Kelihatannya dia beriman kepada Tuhan, kelihatannya dia percaya kepada Tuhan, tetapi imannya hanya secara fenomena luar, tapi hatinya tidak di situ. Menoleh ke belakang, mengungkapkan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kata malaikat, "You jangan lihat ke belakang." Tetapi ketika mereka dituntun keluar dari Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Menoleh ke belakang. Itu artinya apa? Tidak taat kepada Tuhan. Itu salah satu dosa yang dilakukan oleh istri Lot. Menoleh ke belakang, mengungkapkan ketidakpercayaannya yang angkuh. Seakan-akan istri Lot di sini, saudara, dia tidak percaya apa yang malaikat katakan, bahwa sebentar lagi Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua,
bahwa orang yang merasa diri lebih tahu daripada Tuhan, justru dia berada dalam bahaya besar. Saudara, mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Saya mau kita membaca beberapa ayat. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Inilah yang dialami oleh istri Lot. Dia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Ingat saudara, istri Lot bukan penjahat loh. Istri Lot bukan pencuri. Istri Lot pembunuh bukan? Bukan. Istri Lot pencuri bukan? Bukan. Istri Lot pezina bukan? Dosanya cuma dosa kecil. Istri Lot orang yang kelihatan takut akan Tuhan gak? Yang sering ke gereja daripada yang lain. Tapi Tuhan bilang, ingat akan istri Lot. Ingat akan istri Lot. Saudara-saudara sekalian, menoleh ke belakang, mengungkapkan kecintaan rahasianya terhadap materialisme dunia ini. Kelihatannya saudara, tubuhnya ada di sini, tapi hatinya masih di hartanya. Hatinya masih menoleh ke Sodom dan Gomora. Dan pada saat itulah ketidaktaatannya itu, Tuhan langsung menghukum dia. Saudara, mari kita lihat Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Ini perkataan firman Tuhan, saudara. Ini perkataan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ini bukan hanya kepada saudara, ini kepada saya. Ini juga menegur saya, saudara. Saya tidak sempurna di sini. Dan melalui khotbah pada hari ini juga mengingatkan kita semuanya, saudara. Oleh karena apa, saudara? Oleh sebab di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan apa? Paulus itu berkata bahwa jangan sampai aku melatih tubuhku. Melatih tubuhku untuk memberitakan kebaikan kepada semua orang. Untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Aku sendiri ditolak. Wah, aku sendiri ditolak. Ini Paulus, saudara. Barangkali dia sadar sekali akan dosanya. Jangan sampai aku memberitakan, tapi aku sendiri ditolak. Saudara-saudara sekalian, inilah mengingatkan kita kembali. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa istri Lot bukan pembunuh. Istri Lot bukan pencuri. Dan bukan juga penjina. Saudara, berapa banyak di antara kita, anak-anak keluarga Kristen, yang tadinya sering ikut ibadah sekolah minggu, setiap pagi ikut berdoa bersama orang tua. Tapi dengan berjalannya waktu mulai meningkat, akhirnya mulai bertemu dengan teman-teman yang lain. Mulai masuk sekolah-sekolah, akhirnya mulai tampil beda. Akhirnya mereka meninggalkan ibadah. Mereka lebih asik dengan dunia-dunia yang lain. Mereka adalah seperti mengikuti langkah jejak istri Lot. Berapa banyak di antara kita pemuda-pemudi yang tadinya rajin beribadah, semuanya datang ke gereja, tetapi dengan begitu banyak hal-hal yang didapatkan dari luar, akhirnya mulai meninggalkan gereja dan mereka mulai mengikuti langkah istri Lot. Saudara sekalian, kisah istri Lot ini mengajarkan kepada kita hari ini bahwa dalam mengikuti Allah, dalam mengikuti Tuhan, pandangan kita harus terarah ke depan. Mengikuti pimpinan Tuhan dan tidak lagi mengingat-ingat kehidupan lama dalam lumpur dosa. Istri Lot menoleh ke belakang, ternyata hatinya masih terpikat dengan Sodom dan Gomora. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita, kalau kita mengikuti Tuhan hanya setengah hati, hanya secara mungkin setengah-setengah. Tuhan tidak menginginkan kita, tapi Tuhan mau kita kalau kita mengikuti Dia, ada penyerahan diri secara total. Kita menyerahkan diri kita secara total, sama seperti
Malaikat membebaskan Lot dari hukuman Allah. Begitu juga kita, hari ini juga Tuhan telah membebaskan kita melalui kematiannya dan kebangkitannya di atas kayu salib. Amin, saudara. Maka kita sudah diperbaharui dengan kasih karunia keselamatan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, sudah dibaharui kehidupan kita, enggak mungkin kita tertarik dengan dunia lama kita yang sudah tenggelam di dalam lumpur dosa. Enggak mungkin kita kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Tapi justru kita terarah ke depan. Bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus. Maka Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang lemah lembut, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah yang Tuhan minta kepada kita ketika kita melakukan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ketika kita sudah benar-benar mengikuti Tuhan dengan iman. Saudara sekalian, tetapi kalau kita hanya mengikuti Tuhan setengah-setengah, iman kita iman palsu, maka jangan main-main saudara, termasuk saya di depan ini. Mari kita melihat Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini perkataan firman Tuhan, saudara. Tuhan bicara kepada siapa? Kepada murid-murid yang dekat. Dia memberikan contoh justru orang-orang yang kelihatan memuji Tuhan. Aku tahu kita melakukan semua pekerjaan Tuhan. Tapi karena kita suam-suam kuku, Tuhan langsung memuntahkan kita. Tuhan bilang di tempat lain, Tuhan bilang apa? Bahwa barang siapa yang malu menyatakan namaku di dunia ini, maka aku juga malu mengakui dia di depan Bapakku. Saudara, ini mengingatkan kita kembali. Sekarang saya mau mengajak kita. Hukuman yang dijatuhkan terhadap istri Lot, hukuman apa? Ya tadi seperti yang tadi kita bacakan, yaitu dia menjadi tiang garam. Bayangkan saudara, dia meninggal dalam kesehatan prima, dalam utuh loh, tanpa ada penyakit. Dia meninggal dengan kemarahan Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara, kalau ada orang yang meninggal dalam hal yang baik, itu pasti merupakan sesuatu yang berat saudara. Tetapi ini meninggal dengan campur tangan Tuhan. Ini akhir tanpa harapan saudara. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri lagi loh. Berdoa singkat sekalipun tidak ada. Bayangkan, tidak ada. Tidak ada. Pada saat itu Tuhan langsung menghukum. Saudara, ini bukan hanya istri Lot. Ada beberapa tokoh-tokoh waktu mereka masih hidup, mereka menolak firman Tuhan. Tapi mereka sudah pernah melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi di akhir hidup mereka gak karu-karuan. Mereka menolak, mereka kelihatannya melakukan. Tapi hati mereka sedang menonjolkan isi hati mereka sendiri. Sedang menonjolkan kebanggaan mereka sendiri. Menunjukkan diri mereka sendiri daripada Tuhan. Siapa mereka saudara? Siapa mereka? Ada beberapa di sini saudara, seperti Korah, Datan, Abiram, Hofni, dan Pinehas, Saul, raja pertama Israel, Ahab, Absalom, Belsazar, Yudas Iskariot, dan Ananias dan Safira. Mereka semua dibinasakan tanpa ada kesempatan memperbaiki diri. Sebagaimana mereka hidup dengan menolak firman Allah, demikian pula keadaan mereka meninggal. Mereka pergi bertemu Allah dengan semua dosa masih melekat pada diri mereka. Ini saudara mengingatkan kita, menegur kita, baik saya maupun saudara semua. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang yang membenci dia itu. Sama halnya orang-orang yang suka menjelek-jelekan nama Yesus Kristus. Tuhan tidak berbicara. Tapi justru dia berbicara kepada murid yang paling dekat. Sama halnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Dan Tuhan memberikan contoh. Dia tidak memberikan contoh seperti orang-orang yang murtad, orang-orang yang benar-benar menghina nama Tuhan. Tapi dia memberikan contoh istri Lot di antara kita. Waktunya belum terlambat. Tuhan mengingatkan kita. Marilah kita sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Itu didorong karena hati kita yang rindu akan Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku memerlukan Engkau. Itulah yang kita kehendaki. Aku membutuhkan Engkau. Ampuni dosaku. Setiap hari aku membutuhkan. Tuhan, aku tidak tahu. Ini dosa masih melekat di dalam diri saya. Bagaimana cara saya? Nah saudara, orang yang seperti itu dia akan sadar. Dia membutuhkan Tuhan. Supaya Tuhan yang menuntun dia. Sehingga kehidupan kita memiliki iman yang sejati. Bukan iman palsu. Kita mengalami kesaksian Roh Kudus, pertobatan di dalam diri kita. Maka dimanapun kita pergi, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi alat Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka nanti di akhir hidup kita, Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itulah jaminan kita. Selesai kita di dunia ini, maka tempat kita sangat dekat, langsung bertemu Tuhan di mana Dia berada. Selagi kita masih ada di dunia fana ini, marilah kita bekerja keras. Belum terlambat waktunya. Mari kita benar-benar mengikuti Tuhan. Jangan seperti istri Lot. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak kita berdiri. Mari kita naikkan satu pujian ini. Mungkin WL Singer boleh maju ke depan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jadikan lagu ini menjadi respon kita terhadap firman Tuhan. Kita bersyukur kita mendapatkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita nyanyikan hati sebagai hamba. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga. Sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya Bapa. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kemana aku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, mari kita renungkan kasih Tuhan. Angkat sekali lagi lagu ini.
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita belajar dari kegagalan istri Lot. Hati istri Lot terpaut kepada harta dunia, sehingga dia tidak memiliki iman yang sesungguhnya, iman yang sejati. Iman yang istri Lot miliki adalah iman yang palsu karena hatinya terikat oleh hal-hal duniawi. Mari kita belajar dan bertanya kepada diri kita sesungguhnya, apakah iman kita sungguh-sungguh sejati di hadapan Tuhan? Kita mengenal Allah kita lebih dari apapun, sehingga kita tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Kenikmatan sesaat dapat mengalihkan iman kita dari Allah yang kita sembah. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Tuhan, tolong kami agar iman kami, agar hati kami tidak terikat oleh kesenangan duniawi. Hati kami tidak terikat oleh harta duniawi, tetapi hati dan pikiran kami hanya benar-benar tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini akan menjadi awasan buat kami, akan menjadi peringatan bagi kami, agar kami terus berjalan menuju kepada ketaatan yang sempurna kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang paling mengenal kami, Engkau yang paling mengenal hati kami, dan biarlah Engkau sendiri yang menyelidiki kehidupan kami. Mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Dan ampuni kami Tuhan kalau selama ini sekiranya hati kami terpaut kepada hal-hal yang lebih, yang duniawi lebih daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan terus berbicara bagi kami. Berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memulihkan kekuatan mereka, memulihkan kehidupan kami semua, sehingga hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu, dan kami mau tetap ada di jalan-Mu sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang memilih pemimpin-pemimpin kami. Tuhan juga yang akan memberi hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Bangsa kami yang akan menghadapi pemilu tahun depan, Tuhan tolong, Tuhan kendalikan segalanya, karena hati raja-raja ada di dalam tangan-Mu yang dapat Engkau alirkan seperti sungai kemanapun Tuhan mau. Engkau yang akan menaruh di dalam hati seluruh bangsa ini untuk memilih pemimpin yang Tuhan mau supaya mereka memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.